semuanya, perkenalkan nih, kami dari kelompok 9 pengambilan keputusan jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kali ini, kami akan menjelaskan dan juga membahas mengenai tahapan proses pengambilan keputusan menurut Sir Francis Bacon yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu merumuskan atau mendefinisikan masalah, yang kedua pengumpulan informasi yang relevan, kemudian mencari alternatif tindakan, dan yang selanjutnya menganalisis alternatif tersebut, dan yang kelima memilih alternatif terbaik, dan juga yang terakhir adalah melaksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan dari teman-teman kita berikut ini. Selamat menonton! Baiklah teman-teman, kita akan membahas tahapan awal dari proses pengambilan keputusan menurut Sir Francis Bacon. Yaitu, menurut dia yang pertama adalah merumuskan dan mendefinisikan suatu masalah. Pertama-tama, Badan Cogito Unsri sendiri adalah suatu badan organisasi tingkat fakultas yang mana dia ini konsisten untuk mendalami dan fokus kepada macam-macam kegiatan keilmiahan di FISIP Unsri. Pada dasarnya, Cogito ini sama seperti organisasi pada umumnya yang mana memiliki struktur dan fungsi-fungsi dari setiap strukturnya tersebut. Cogito ini juga memiliki proker-proker yang tujuannya untuk agar mahasiswa ini mendalami lebih jauh lagi mengenai keilmiahan. Nah, permasalahan dimulai dari melihat semakin banyaknya ketertarikan minat dalam bidang keilmiahan itu sendiri, terutama juga di FISIP, terutama anggota-anggota dari Cogito sendiri yang makin banyak minatnya untuk mendalami keilmiahan ini. Sayangnya, belum ada wadah perlombaan tingkat fakultas yang tujuannya sebagai tempat evaluasi atau mengasah kemampuan kepercayaan diri terhadap bidang keilmiahan. Sehingga perlu diambilnya suatu keputusan wadah seperti apa yang efektif untuk menangani permasalahan ini. Baiklah, kemudian kami mengumpulkan informasi yang relevan. Alhasil, kemudian BO Cogito FISIP sebagai badan otonom yang berwenang dalam bidang keilmiahan muncul untuk mengambil ide bagaimana caranya agar mahasiswa atau mahasiswi FISIP bisa menyalurkan karya mereka dalam bidang keilmiahan mulai dari tingkat fakultas terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan mencari alternatif tindakan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan informasi yang relevan, kini masuk dalam tahap mencari alternatif tindakan yang akan diambil oleh BO Cogito guna meningkatkan minat mahasiswa FISIP dalam bidang keilmiahan. Dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan, ternyata banyak dari mahasiswa FISIP yang memiliki minat dalam bidang keilmiahan, sehingga BO Cogito selaku badan otonom bergerak dalam bidang keilmiahan memiliki ide untuk melakukan suatu kegiatan ataupun lomba yang dapat menjadi tempat penyaluran minat mahasiswa FISIP dalam bidang keilmiahan. Maka dari itu, diadakannya rapat untuk mendiskusikan kegiatan atau lomba apa yang akan dilakukan guna menyalurkan minat dari mahasiswa FISIP itu sendiri. Dari hasil rapat tersebut muncul beberapa opsi pilihan. Di antaranya ada lomba public speaking, debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, entrepreneur, menulis esai, membuat kelas besar dan kelas kecil mengenai keilmiahan, melakukan sebuah seminar, melakukan kuliah umum dan mengundang narasumber yang memiliki kompeten dalam hal menulis karya ilmiah, dan melakukan pelatihan untuk menulis karya ilmiah bagi mahasiswa FISIP itu sendiri. Dalam mencari alternatif tindakan, ada beberapa pihak yang ikut serta dalam mencari alternatif tersebut, yaitu terdiri dari mahasiswa itu sendiri hingga kalangan dosen yang memberikan masukan dan saran yang ikut membangun agar pilihan alternatif tindakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaannya kelak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masuk ke pembahasan mengenai analisis alternatif. Ada beberapa alternatif yang ditawarkan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa-mahasiswi FISIP kepada bidang keilmiahan. Nah, yang pertama itu kelas besar. Nah, di kelas besar ini ada beberapa kelas, yaitu kelas menulis, kelas Inggris, kelas entrepreneur, dan juga kelas public speaking.
Lalu yang kedua itu ada kelas kecil. Nah, di kelas kecil ini para anggota Kogito difokuskan kepada passion atau minat bakat mereka masing-masing dan dilatih oleh mentor yang berpengalaman di bidang-bidangnya. Lalu ada juga lomba yang dilaksanakan oleh semua anggota Kogito untuk meningkatkan daya saing antar mereka dan tentunya di bidang keilmiahan. Lalu lama-kelamaan kegiatan ini dirasa semakin monoton dan diadakanlah FKF atau Festival Keilmiahan FISIP yang lomba ini diadakan di tingkat fakultas. Lomba-lombanya itu antara lain esai, puisi, fotografi, dan juga debat. Nah, lomba-lomba ini diharapkan dapat menarik minat ataupun perhatian mahasiswa-mahasiswi FISIP kepada bidang keilmiahan. Agar tidak monoton, maka lomba FKF ini memakai sistem juara dan piala bergilir agar mahasiswa-mahasiswi Unsri lebih tertarik kepada bidang keilmiahan. Lomba FKF ini juga sebagai branding dari Kogito sebagai badan otonom di bidang keilmiahan. Oke, baiklah, sampailah kita di sini dalam pemilihan alternatif yang terbaik yang kami ambil dan akhirnya terpilih FKF. Apa itu FKF? Adalah Festival Keilmiahan FISIP. Mengapa kami memilih FKF tersebut? Tentunya karena menurut kami FKF adalah sebuah kompetisi yang sangat layak untuk seluruh mahasiswa FISIP yang akan mewakili jurusannya untuk menjadi pemenang dan memperebutkan juara piala umum bergilir dan melatih mahasiswa atau mahasiswi untuk menumbuhkan ide, gagasan, pemikiran serta sebagai sarana alternatif untuk meningkatkan daya saing mahasiswa atau mahasiswi FISIP dalam bidang keilmiahan yang terdiri dari berbagai cabang. Yang pertama cabang lomba seperti esai, debat, puisi, dan fotografi. Sekian. Setelah teman-teman kita tadi dengan baik sudah menjelaskan bagaimana tahapan proses pengambilan keputusan menurut Sir Francis Bacon, dimulai dari mendefinisikan atau merumuskan masalah, kemudian pengumpulan informasi yang relevan, kemudian mencari alternatif tindakan, kemudian menganalisis alternatif tersebut sampai dengan memilih alternatif tindakan yang terbaik dari sekian alternatif-alternatif yang ada. Nah teman-teman, ketika kita sudah mencapai atau sampai dengan tahap memilih atau memutuskan alternatif tindakan mana yang ingin dilaksanakan, kita biasanya akan dihadapkan dengan yang namanya tahap melaksanakan keputusan atau memberikan evaluasi. Nah, biasanya dalam tahap melaksanakan keputusan ini merupakan tahap yang paling penting nih dalam proses pengambilan keputusan. Karena kenapa? Tahap ini akan menentukan bagaimana keputusan yang kemudian diambil oleh beberapa aktor, kemudian yang sudah tujuannya disepakati bersama, itu akan menentukan bagaimana keputusan ini akan berhasil atau tidak dalam prosesnya. Nah, dalam hal pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana keputusan yang memang muncul karena melihat anak-anak FISIP ini menginginkan adanya suatu sarana kegiatan yang memang mewadahi mereka agar mereka ini bisa menuangkan gagasannya, idenya, kemudian karyanya dalam bentuk atau dalam bidang keilmiahan. Nah, karena itu muncullah ide garapan dari Badan Otonom Kogito FISIP Unsri yang memang menggarap sarana kegiatan ini dalam bentuk perlombaan. Nah, dalam bentuk perlombaan ini diadakan dalam tingkat fakultas. Nah, perlombaan ini dinamakan dengan Festival Keilmiahan FISIP atau yang biasa disebut dengan FKF. Nah, Festival Keilmiahan FISIP ini digelar pada tanggal 13 September 2019 tahun lalu. Festival Keilmiahan FISIP ini juga merupakan keputusan yang baik dan kemudian memang disambut dengan baik oleh berbagai pihak fakultas, dimulai dari mahasiswanya, kemudian dosen-dosennya yang memang memberikan saran, kemudian memberikan masukan agar dalam perjalanan pelaksanaan proses Festival Keilmiahan FISIP ini berjalan dengan baik. Nah, dalam melaksanakan keputusannya, ternyata Festival Keilmiahan FISIP ini mendapatkan respon yang baik terhadap pelaksanaannya, karena dapat meningkatkan dan juga memicu daya saing antar anak-anak FISIP, terutama antar jurusan yang memang ingin saling berlomba-lomba dengan cara yang baik dalam bidang keilmiahan. Dapat dibuktikan mulai dari jurusan ilmu administrasi publik, kemudian sosiologi, dan juga ilmu komunikasi sampai dengan hubungan internasional ini mengirimkan perwakilan mereka untuk ikut bergabung dan juga mengikuti perlombaan di Festival Keilmiahan FISIP ini. Setelah kita tadi sudah menjelaskan dan juga membahas bagaimana tahapan pelaksanaan
keputusan yang dalam hal ini adalah Festival Keilmiahan FISIP, kita akan sampai pada tahap yang namanya memberikan evaluasi hasil. Nah, seperti pada normalnya acara atau kegiatan yang lainnya, Festival Keilmiahan FISIP ini juga memiliki beberapa evaluasi yang memang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ke depannya. Yang pertama yaitu Festival Keilmiahan FISIP ini kurang masif dalam penyebaran informasinya, karena ada beberapa mahasiswa-mahasiswi FISIP yang pada saat hari penyelenggaraannya itu tidak diberikan izin dari dosennya dalam hal tersebut, karena dosennya memang tidak diberitahu sebelumnya bahwa ada Festival Keilmiahan FISIP yang akan dilaksanakan pada hari itu, sehingga membuat mahasiswa-mahasiswi FISIP ini bermasalah pada absensi mata kuliah tersebut. Nah, yang kedua yaitu karena kurangnya masif penyebaran informasi ini, ada beberapa jurusan yang memang tidak sempat mengirimkan perwakilannya di beberapa cabang lomba karena juga tidak mengetahui bahwa akan ada Festival Keilmiahan FISIP sebentar lagi, seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi atau miskomunikasi yang menyebabkan misalnya tidak on time-nya acara, kemudian adanya plan A yang memang harus dilaksanakan pada hari tersebut ternyata diganti dengan plan B dan plan C, sehingga menyebabkan beberapa aktor yang terlibat pada pelaksanaan keputusan tersebut tidak siap dalam melaksanakan pergantian antara plan A dan plan B tersebut. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai proses tahapan pengambilan keputusan menurut Sir Francis Bacon, terkhususnya dalam Festival Keilmiahan FISIP. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga memperhatikan penjelasan dari kami. Selesai sudah pembahasan dan juga penjelasan mengenai tahapan proses pengambilan keputusan menurut Sir Francis Bacon dari kelompok kami. Nah, teman-teman, untuk informasi tambahan, ternyata Festival Keilmiahan FISIP kemarin dimenangkan oleh jurusan kita, yaitu jurusan Ilmu Administrasi Publik, sebagai juara umum dalam Festival Keilmiahan FISIP 2019. Maka dari itu, kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada beberapa kata yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut menonton dan juga memperhatikan video kami. Sampai berjumpa di lain waktu.